Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Hari ini bertemu kembali ya dengan pelajaran Budian Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa dulu, sarapan, dan jangan lupa sholat duha dulu ya. Kalian buka buku PLH-nya anak-anak halaman 75 tentang bencana kebakaran hutan. Yang pertama ibu akan bahas adalah keberadaan hutan di Indonesia. Pasti kalian sudah tahu semua ya. Apa sih hutan itu? Ayo, siapa yang belum pernah lihat hutan? Pasti semuanya sudah pernah melihatnya. Hutan itu sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya. Nah, apakah ada yang tahu anak-anak? Pernah dengar hutan itu disebut sebagai paru-paru dunia? Yang pernah mendengarnya, apakah tahu alasannya kenapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Nah, hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai penyerap gas karbon dioksida. Apa sih ibu karbon dioksida? Nah anak-anak, gas karbon dioksida itu gas beracun ya. Jadi gas yang tidak baik kita hirup. Kalau di jalanan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, kendaraan beroda 4, pabrik, asap pabrik, nah itu termasuk gas karbon dioksida. Jadi asap yang dihasilkan itu merupakan gas karbon dioksida. Kalau kita hirup, itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Karena gas yang diperlukan untuk badan kita, yang untuk dihirup, itu merupakan gas oksigen. Nah, kenapa sih hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Karena hutan ini mempunyai fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida. Jadi, dengan adanya hutan, jumlah gas karbon dioksida dapat berkurang anak-anak. Nah, jadi gas karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini mengubahnya menjadi gas oksigen. Nah, jadi begitu ya, kenapa sih hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Nah, itu tadi anak-anak fungsinya ya. Nah, tahukah kalian sebagian hutan tropis terbesar di Indonesia? Baru tahu ya, ternyata sebagian besar hutan tropis itu terdapat di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas kebakaran hutan di Indonesia. Pasti sudah pernah ya, sudah sering ya melihat berita tentang kebakaran hutan. Nah, tahun 1982 sampai 1983 merupakan kebakaran hutan hebat pertama yang menghancurkan 210 km dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Wah, ketika tahun itu kebakaran hutan terjadi begitu dahsyat ya anak-anak ya. Jadi begitu luas lahan yang terbakar di hutan. Tahun 1997 di sini terjadi lagi anak-anak kebakaran hutan, dan kebakaran yang sekarang yang tahun 1997 itu tidak dapat dipadamkan oleh hutan. Tidak bisa dipadamkan oleh hujan. Jadi kebakaran ini meningkat dan menghasilkan kabut yang tebal hingga menyebar ke negara tetangga anak-anak kabutnya. Saking besarnya, saking dahsyatnya kebakaran, jadi menyebabkan kabut tebal hingga menyebar ke negara Malaysia dan Singapura. Nah, tahun 1997 ini terjadi pada bulan Juli. Sehingga kualitas udara secara dramatis menjadi memburuk pada bulan September. Dan hal ini memicu banyak keluhan masyarakat, tidak hanya di Indonesia anak-anak, tapi masyarakat di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Singapura, karena kabutnya sampai ke sana.
Selanjutnya, poin ketiga, apa sih penyebab kebakaran hutan? Pasti sebagian dari kalian tahu ya penyebab kebakaran hutan. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Akan tetapi, umumnya sebab utama dari kebakaran hutan itu disebabkan oleh ulah manusia, oleh kecerobohan manusia. Nah, poin pertama, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya anak-anak, sambaran petir di hutan yang kering ya, yang disebabkan oleh musim kemarau panjang, itu bisa juga menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua, adanya gesekan batang tumbuhan yang kering sehingga menimbulkan percikan api. Yang ketiga, aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Poin kedua, kebakaran hutan disebabkan oleh faktor manusia. Kebanyakan di sini disebabkan oleh kecerobohan manusia, anak-anak. Faktor apa sih yang menyebabkan? Yang pertama, pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk kepentingan manusia. Nah, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, anak-anak ya. Jadi, dengan pembakaran hutan seperti ini, yang tidak terkendali, bisa merembet ke lahan lain ya. Nah, biasanya pembakaran hutan itu banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, anak-anak, untuk kepentingan mereka. Jadi mereka dengan seenaknya ya membakar hutan. Tapi di sini ada alasan masyarakat juga kenapa membakar hutan. Tapi bagaimanapun juga membakar hutan itu kegiatan yang merugikan, sangat merugikan. Kenapa sih masyarakat dan perusahaan melakukan pembakaran lahan? Nah, karena tingkat pendapatan masyarakat itu relatif rendah, sehingga mereka memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan. Alasan kedua, kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembakaran lahan. Jadi perusahaan itu tidak merasa kapok ya, karena penegakan hukum itu kurang kuat, sanksinya itu kurang. Makanya perusahaan itu dengan entengnya, mereka dengan seenaknya membakar hutan. Yang kedua itu disebabkan oleh kecerobohan manusia. Misalnya, membuang puntung rokok secara sembarangan, lupa mematikan api di perkemahan. Nah, ini anak-anak ya, beberapa penyebab kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas poin keempat, yaitu dampak kebakaran hutan. Apa saja sih ya dampak kebakaran hutan? Nah, untuk dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, di sini ada 4 poin dibahas ya. Salah satunya adalah hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di hutan. Kasihan ya anak-anak ya, kalau hutan dibakar, otomatis sejumlah mata pencaharian masyarakat di hutan itu akan hilang. Nah, padahal selama ini masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Yang kedua, terganggunya aktivitas sehari-hari. Kenapa bisa terganggu? Ya, karena ketika ada kebakaran hutan, kabut asap itu menyebabkan terganggunya aktivitas manusia sehari-hari. Jadi orang-orang itu susah untuk melakukan kegiatan karena sulitnya sinar matahari menembus udara yang penuh dengan asap. Yang ketiga, peningkatan jumlah hama. Nah, sejumlah spesies dikatakan sebagai hama jika keberadaannya dan aktivitasnya mengganggu proses produksi manusia. Itu dampak dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang terakhir, terganggunya kesehatan. Pasti ya, efek dari kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu menimbulkan terganggunya kesehatan. Kemudian selanjutnya, yang B, dampak terhadap ekologis dan lingkungan. Nah, apa ya kira-kira dampak terhadap ekologis dan lingkungan? Nah, yang pertama, hilangnya sejumlah spesies. Jadi, kebakaran hutan bukan hanya memusnahkan berjenis-jenis pohon, namun juga menghancurkan berbagai jenis habitat satwa lainnya. Kasihan ya anak-anak ya. Jadi yang sebelumnya hutan itu sebagai tempat tinggal hewan akan hilang, musnah
ketika terjadi kebakaran hutan. Jadi kasihan, hewan-hewan ini akan kemana anak-anak ya? Kasihan ya. Kemudian yang kedua, ancaman erosi. Nah, kebakaran terjadi di lereng-lereng pegunungan ataupun di dataran tinggi akan memusnahkan sejumlah tanaman. Nah, hal ini nih bisa menyebabkan penyebab erosi anak-anak. Jadi, pohon-pohon yang sebagian hilang karena kebakaran hutan akan menyebabkan erosi pada saat hujan turun. Tidak hanya erosi anak-anak, tetapi juga menimbulkan longsor. Banyak ya. Nah, yang ketiga, penurunan kualitas air. Jadi kebakaran hutan memang tidak secara signifikan menyebabkan perubahan kualitas air. Namun, kualitas air yang berubah ini lebih diakibatkan faktor erosi yang muncul di bagian hulu anak-anak ya. Akibatnya, sungai akan menjadi keruh. Yang keempat, terganggunya ekosistem terumbu karang. Wah, ternyata banyak juga ya akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Jadi, terganggunya ekosistem terumbu karang lebih disebabkan faktor asap. Tebalnya asap menyebabkan matahari sulit untuk menembus dalamnya lautan. Nah, ini nih yang menyebabkan terumbu karang terganggu. Jadi beberapa spesies lainnya juga terhalang untuk melakukan fotosintesis karena tertutup oleh kabut. Matahari tidak bisa menembus laut, sulit ya. Yang kelima, sedimentasi di aliran sungai. Nah, tebalnya lumpur yang terbawa erosi akan mengalami pengendapan di bagian hilir sungai. Ancaman yang muncul adalah meluapnya sungai bersangkutan akibat erosi yang terus menerus. Itu beberapa dampak terhadap ekologis dan lingkungan. Kemudian yang C, dampak terhadap hubungan antar negara. Nah, tadi di awal tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ternyata kebakaran hutan itu bisa menimbulkan keresahan, menimbulkan apa ya istilahnya ya? Komplain juga di antara negara-negara tetangga ya. Jadi asapnya ini, asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu tidak mengenal batas negara. Asap yang dapat terbawa angin ke negara tetangga dapat ikut terhirup oleh masyarakat yang ada di sana anak-anak. Akibatnya hubungan antar negara pasti terganggu ya. Munculnya protes keras dari Malaysia dan Singapura sudah pernah loh terjadi di Indonesia. Kemudian dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Nah, pasti anak-anak asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu juga dapat mengganggu transportasi udara. Sehingga pesawat yang mau terbang juga susah karena terhalang oleh kabut, asap. Nah, sering sekali ya terdengar sebuah pesawat tidak bisa turun di satu tempat karena tebalnya asap yang melingkari tempat tersebut. Sudah tentu asap ini juga akan mengganggu bisnis pariwisata karena orang-orang enggan, orang-orang tidak mau datang ke tempat wisata yang dipenuhi oleh asap. Kemudian penanggulan kebakaran hutan. Nah, di sini anak-anak kalian buka halaman 80 ya. Di sini ada penanggulangan kebakaran hutan ya. Nah, poin yang pertama, upaya pencegahan kebakaran hutan. Apa saja sih? Di sini beberapa beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan. Apa saja di antaranya? Nah, ada di sini salah satunya menghindari pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kalian bisa baca di sini ya. Nah, kemudian poin yang B, di sini bagaimana cara penanganan saat terjadi kebakaran hutan. Nah, ini anak-anak perlu ya, perlu kalian ingat, kita harus siap siaga ya. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, yang pertama, jangan panik. Jadi ketika kebakaran hutan, kalian jangan panik, jangan bingung, jangan takut ya. Kemudian yang kedua, basahi telunjuk dengan air untuk mengetahui arah
angin. Nah, yang ketiga, persiapkan diri dengan memakai pakaian tebal berbahan katun dan sepatu, bukan dari bahan karet. Yang keempat, ambillah selimut, spray tebal atau sarung berlapis-lapis untuk menutupi tubuh kecuali mata. Mata jangan tutup. Kenapa anak? Ya kan kita berjalan menggunakan mata ya. Jadi kalau ditutup gimana ya? Kemudian siramlah air sebanyak-banyaknya ke seluruh pakaian di badan kita. Jadi pakaian kita supaya basah ya. Kalau pakaian kita basah otomatis api tidak menyulur ke kita ya. Yang keenam, teroboslah api dengan mengikuti arah angin. Jadi kalian terobos api itu dengan mengikuti arah angin. Bagaimana tadi mengetahui arah angin? Dengan membasahi telunjuk dengan air ya. Nah di sini kalian nanti baca, di sini ada upaya pemadaman kebakaran hutan, bukan hanya tanggung jawab petugas anak-anak, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, masyarakat di sekitar hutan wajib ikut membantu para petugas untuk memadamkan api ya. Di sini ada poin-poinnya, teknis pemadaman api saat terjadi kebakaran hutan. Banyak ya, ini ada langkah yang utama. Jadi ada 5 langkah ya. 5 langkah, kalian baca nanti ya. Nah ini yang terakhir anak-anak ya. Bagaimana cara penanganan pasca kebakaran hutan? Bagaimana caranya? Ketika sudah terjadi kebakaran hutan ya, Pak. Jadi kebakaran hutan ini sudah selesai, apa harus kita lakukan? Yang pertama, pengumpulan data dan informasi kerusakan atau kerugian. Jadi data ini meliputi lokasi, luas lahan yang terbakar, jenis tanaman yang terbakar, jumlah tanaman ke hutan yang luas, yang rusak atau mati, tipe kebakaran hutan, dan penyebab kebakaran hutan. Yang kedua, pemetaan lokasi. Yang ketiga, analisis tingkat kerusakan. Dan yang keempat, rehabilitasi. Ya. Nah, itulah anak-anak ya untuk pembahasan kita hari ini. Pendidikan lingkungan hidup hari ini membahas tentang fokus ke kebakaran hutan ya. Simak baik-baik materi Budian tadi. Nanti ada tugas, kerjakan latihannya dengan sambil menyimak video ibu ya. Perhatikan dengan baik-baik anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.